Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita Muslim yang dirahmati Allah, di tengah hamparan pasir Karbala, di bawah langit yang kelak akan menyaksikan darah para syuhada, sebuah tragedi lahir, bukan sekadar pertumpahan darah, tetapi ujian bagi hati nurani umat manusia. Ini bukan perang biasa, bukan perebutan kekuasaan, bukan pula sekadar duel antara dua pasukan. Ini adalah pertarungan antara keadilan dan tirani, antara keteguhan prinsip dan keserakahan duniawi. Di satu sisi berdiri Husain bin Ali, cucu Rasulullah, bersamanya hanya segelintir orang, keluarga, sahabat setia, dan jiwa-jiwa yang memilih mati dengan kehormatan daripada hidup dalam penindasan. Mereka datang bukan untuk berperang, tetapi untuk menegakkan kebenaran, untuk mempertahankan nilai yang diajarkan oleh sang Nabi, untuk menghadapi kezoliman yang menyeliputi dunia. Di sisi lain, ribuan pasukan Umayyah telah mengumpul mereka, bersenjata lengkap, siap untuk menghabisi kelompok kecil yang sudah kehausan dan terkuras tenaga. Mereka tidak melihat seorang cucu Nabi di depan mereka, hanya melihat ancaman bagi kekuasaan mereka, seseorang yang harus dibungkam agar pemerintahan mereka tetap tegak. Tragedi ini bukan hanya tentang pertempuran, ini tentang pilihan manusia dalam menghadapi keadilan. Dan di pada Karbala, Islam berubah selamanya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam kehilangan bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga kepala negara dan sumber otoritas tertinggi dalam segala hal, agama, hukum, dan pemerintahan. Namun tidak ada pernyataan eksplosif. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam kehilangan bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga kepala negara dan sumber otoritas tertinggi dalam segala hal, agama, hukum, dan pemerintahan. Namun tidak ada pernyataan eksplosif. Sepupu dan menantu Nabi, suami dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi, adalah orang yang secara spiritual dan moral paling layak untuk menggantikan Rasulullah. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa dalam sebuah peristiwa yang terjadi di Ghadir Qum, Nabi disebutkan bersabda, "Badan siapa yang menjadikanku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya." Syiah menganggap ini sebagai pengangkatan Ali sebagai penerus, sedangkan Sunni menafsirkannya sebagai bentuk pujian semata. Nah, Ali juga adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan anak-anak dan sangat dekat dengan Nabi, salah satu Muslim pertama yang paling saleh dan bijak. Namun sebagian besar sahabat Nabi, serta kaum Muhajirin dan Ansyar di Madinah, percaya bahwa pemimpin harus dipilih melalui musyawarah bersama. Mereka meyakini bahwa tidak ada aturan agama yang menetapkan penerus secara langsung, sehingga umat Islam berhak memilih pemimpin terbaik secara bersama-sama. Dengan dasar ini, akhirnya mereka menunjuk Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi dan ayah mertua beliau, sebagai khalifah pertama dalam peristiwa yang dikenal sebagai Saqifah Bani Sa'idah. Kekhalifahan kemudian dilanjutkan secara berurutan oleh Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, kekhalifahan ketiga dalam Islam, mengalami salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah. Ia dibunuh di rumahnya sendiri oleh para pemberontak. Hal inilah yang akhirnya memicu perpecahan besar di kalangan umat Islam dan perang saudara pertama. Setelah Utsman, akhirnya Umar mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Namun, masa kekuasaannya penuh dengan konflik setelah Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai pemimpin umat Islam. Sebagian sahabat merasa bahwa Ali terlalu lambat dalam menangani para pembunuh Utsman yang masih berkeliaran dan bahkan mendukung pemerintahnya. Dalam upaya menuntut keadilan, Aisyah, Tahlah, dan Zubair berangkat ke Basrah, Irak untuk mencari dukungan dan menggalang kekuatan. Awalnya kedua belah pihak bermaksud untuk berdialog dan mencari penyelesaian damai. Tetapi kesalahpahaman serta provokasi dari pihak luar membuat ketegangan semakin meningkat. Akhirnya pertempuran pecah di luar kota Basrah. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Jamal pada tahun 656 Masehi, karena Aisyah mengendari unta atau Jamal saat memimpin pasukan. Pertempuran berlangsung sengit dengan Tahlah dan Zubair akhirnya gugur di medan perang. Setelah perang usai, Ali memastikan keselamatan Aisyah dan mengantarkannya kembali ke Madinah dengan penuh penghormatan.
Dampak dari perang ini cukup besar bagi umat Islam. Konflik yang terjadi memperdalam perpecahan dan menjadi awal dari serangan fitnah serta perang saudara berikutnya, termasuk Perang Siffin, pertempuran besar antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam dan kerabat Utsman, yang menolak mengakui kekhalifahan Ali sebelum pembunuh Utsman diadili. Setelah pertempuran sengit dalam Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, pasukan Muawiyah mengangkat musuh. Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda seruan damai dan ajakan agar perkara diselesaikan melalui tahkim atau arbitrasi. Ali meskipun awalnya enggan, akhirnya menerima arbitrasi demi menghindari pertumbuhan darah lebih lanjut, terutama karena banyak pasukan yang menyetujui langkah tersebut. Dalam arbitrasi ini, kedua belah pihak mengirimkan wakil mereka sebagai hakim. Dari pihak Muawiyah, yang diutus adalah Amr bin As, seorang politikus yang sangat strategis. Sementara dari pihak Ali, yang ditunjuk adalah Abu Musa al-Asy'ari, seorang ulama yang dikenal saleh. Tujuan arbitrasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan kekhalifahan dan menentukan siapa yang layak memimpin umat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun hasil arbitrasi justru menjadi ambigu dan penuh dengan manipulasi. Menurut berbagai riwayat, Abu Musa al-Asy'ari dalam pertempuran tersebut mengusulkan agar baik Ali maupun Muawiyah mundur sehingga umat dapat memilih pemimpin baru secara musyawarah. Namun setelah Abu Musa menyampaikan keputusan ini, Amr bin As berianat dengan menyetujui pemecatan Ali, tetapi malah menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Keputusan ini menjadi pukulan besar bagi legitimasi Ali, karena meskipun ia tetap menjadi khalifah secara de facto, otoritasnya semakin goyah. Selain itu, kelompok Khawarij yang berasal dari pasukan Ali kemudian memisahkan diri karena mereka menganggap bahwa Ali telah melakukan kesalahan besar dengan menerima arbitrasi manusia dalam perkara agama. Posisi Ali semakin lemah secara politik dan muncul tiga hal. Ada fraksi besar dalam umat Islam. Yang pertama yaitu pendukung Ali, yang kedua yaitu pendukung Muawiyah, dan yang ketiga kelompok Khawarij yang menolak keduanya. Konflik terus berlanjut hingga akhirnya Ali dibunuh pada tahun 661 Masehi oleh kelompok Khawarij. Dan setelah itu dinasti Umayyah mulai berkuasa. Arbitrasi Siffin yang seharusnya menjadi jalan keluar dari krisis kekhalifahan justru menjadi batu sandungan. Dan yang memperburuk terpecahan di dalam umat Islam. Setelah Ali wafat, putranya Hasan bin Ali dianggap sebagai khalifah oleh para pendukungnya di Kufah. Namun Hasan menganggap tekanan militer dan politik yang berat dari Muawiyah yang telah membangun kekuatan besar di Damaskus. Untuk menghindari pertumpahan daerah yang lebih besar di antara kaum muslimin, Hasan memilih berdamai dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan beberapa syarat. Yang pertama yaitu, Muawiyah tidak menunjuk penerus secara turun-temurun, dan yang kedua kepemimpinan akan dikembalikan kepada umat setelah wafatnya Muawiyah. Namun banyak pendukung Syiah menganggap ini sebagai pengkhianatan terhadap hak ilahi Ahlul Bait. Walau mereka juga menghormati keputusan Hasan sebagai bentuk hikmah dan keinginan menjaga nyawa umat. Dengan pengunduran diri Hasan, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi satu-satunya penguasa dan mendirikan dinasti Umayyah. Ia menjadi bentuk monarki turun-temurun pertama dalam sejarah Islam. Ini adalah titik balik besar, karena sebelumnya kekuasaan ditutupkan melalui musyawarah, bukannya warisan. Pada akhir hayatnya, Muawiyah melanggar perjanjian dengan Hasan dengan mengangkat putranya Yazid sebagai penerus. Penunjukan ini ditolak oleh banyak tokoh karena Yazid dianggap tidak memiliki kualitas moral dan spiritual seperti para khalifat sebelumnya. Ia juga hidup dengan gaya mewah dan dekat dengan praktik-praktik tak Islami dan tidak layak memimpin. Ia juga hidup dengan gaya memimpin umat atas nama Islam. Ketika Yazid resmi menjadi khalifat pada tahun 680 Masehi, ia segera menuntut baiat dari seluruh umat, termasuk Husain bin Ali. Husain bin Ali, adik Hasan dan cucu Rasulullah, termasuk tokoh yang menolak membaiat Yazid. Bagi Hasan, tindakan Yazid bukan hanya soal kebencian, tetapi soal prinsip. Tidak boleh ada kompromi terhadap tirani, korupsi, dan penyimpangan dari nilai-nilai Islam kota Kufah di Irak yang sebelumnya menjadi basis kekuasaan.
Ali bin Abi Thalib kecewa dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Mereka kemudian mengirim ratusan surat dan utusan kepada Husain bin Ali, meminta agar ia datang ke Kufah dan memimpin mereka sebagai imam serta khalifah. Mereka menjanjikan dukungan politik dan militer untuknya. Namun sebelum berangkat sendiri, Husain mengambil langkah bijak dengan mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk terlebih dahulu mengverifikasi dukungan masyarakat Kufah serta mengorganisasi baiat dan perlawanan terhadap gubernur Umayyah di sana, Ubaidillah bin Ziyad. Pada akhirnya, Muslim mendapatkan sambutan hangat dengan lebih dari 10.000 orang yang membayat Husain melalui dirinya, namun tekanan dan intimidasi dari penguasa Umayyah membuat dukungan itu runtuh. Dan akhirnya, Muslim bin Aqil ditangkap serta dieksekusi hanya beberapa hari sebelum Husain tiba di Irak. Meskipun mendapat kabar buruk tentang kematian, Muslim bin Aqil Husain tetap melanjutkan perjalanannya menuju Kufah bersama keluarganya, termasuk anak-anak, saudara perempuannya Zainab, serta kerabat dan istri-istrinya. Ia juga didampingi oleh sekitar 72 orang pengikut setia Husain, menyadari bahwa penduduk Kufah telah berpaling dan bahaya besar menantinya. Tetapi ia tetap melangkah maju dengan keyakinan penuh. Ia tidak keluar untuk merebut kekuasaan atau menciptakan kekacauan, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Pada 2 Muharram 61 Hijriah atau 2 Oktober 2021 atau ber-680 Masehi, Husain bin Ali beserta keluarga dan pengikutnya tiba di Padang Karbala, sebuah tempat tandus di tepi sungai Efrat. Di hadapan mereka, pasukan kekhalifahan Umayyah sudah menunggu di bawah komando Ubaidillah bin Ziyad gubernur Kufah yang memerintahkan panglimanya Umar bin Sa'ad untuk mengopong Husain dan memaksanya bersumpah setia kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Namun Husain dengan tegas menolongnya karena baginya membaiat Yazid berarti membenarkan pemerintahan yang zalim serta penyimpangan terhadap ajaran Islam pada 7 Muharram. Pasukan Umayyah diperintahkan untuk menutup seluruh akses dari sungai Efrat kepada Husain dan rombongannya. Selama 3 hari penuh, mereka mengalami kehausan yang ekstrim. Anak-anak menangis dalam pelukan ibu mereka. Suara merengek meminta air bergema di tenda-tenda keluarga Nabi. Bahkan bayi Husain Ali Askar, yang berumur 4 bulan, tidak lagi bisa menangis karena karingnya kerongkongan. Meski dalam kondisi yang menyedihkan, Husain tetap berusaha mencari solusi dengan mengirimkan utusan untuk menyampaikan 3 pilihan, yaitu kembali ke Madinah, pergi ke wilayah perbatasan, atau berbicara langsung dengan Yazid. Tetapi semua permintaan itu ditolongnya. Seolah mentah-mentah, adiknya Abbas bin Ali juga berusaha mencari air. Tetapi pengepungan terlalu ketat, sehingga usahanya terhambat pada malam Asyura. 9 Muharram Husain meminta waktu untuk beribadah dan mempersiapkan diri. Ia dan pengikutnya menghabiskan malam dengan sholat, munajat, serta membaca Al-Quran. Dalam pidato terakhirnya, Husain menawarkan kepada pengikutnya untuk meninggalkan medan pertempuran karena lawan mereka hanya menginginkan dirinya. Namun tidak satu pun dari mereka yang pergi. Mereka memilih untuk tetap bertahan bersama Husain. Lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup dalam kehinaan. Pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi, tibalah puncak tragedi Karbala yang mengguncang dunia Islam. Hari Asyura menjadi pertempuran yang tidak seimbang, di mana pasukan Husain bin Ali yang hanya berjumlah sekitar 72 orang harus menghadapi ribuan tentara kekhalifahan Umayyah di bawah komando Umar bin Sa'ad. Pengikut Husain sendiri terdiri dari keluarga Nabi, sahabat setia, dan pemuda yang memilih kehormatan daripada hidup dalam ketundukan. Mereka bertempur dalam keadaan kelaparan dan kehausan setelah pengepungan yang kejam. Sementara pasukan Umayyah yang jauh lebih besar memiliki perlengkapan lengkap serta persiapannya matang. Sejak pagi hingga pagi, Umayyah menemukan umatnya. Sejak pagi hingga sore, satu persatu pengikut Husain gugur dalam kondisi mulia. Ali Akbar, putra Husain, tewas setelah bertarung dengan gagah berani. Abbas bin Ali, saudara tiri Husain, syahid saat mencoba mengambil air untuk anak-anak.
Bahkan Qasim bin Hasan, seorang pemuda remaja, ikut bertempur dan gugur. Tubuh-tubuh para syuhada berserakan di padang Karbala, tanpa seorang pun dari mereka mundur atau menyerah. Kezaliman mencapai puncaknya ketika Hussein membawa putranya yang berumur 4 bulan, Ali Asghar, ke medan perang, berharap mendapatkan belas kasihan dari musuh agar anaknya diberi setetes air. Sebagai jawaban, sebuah panah melesak dan menancap di leher bayi itu, menewaskannya seketika. Dengan tangan kosong, Hussein menggali lubang kecil untuk menguburkan putranya dalam sunyi dan air mata. Pada akhirnya Hussein berdiri sendiri. Setelah berdiri, tubuhnya telah dipenuhi oleh luka, kehausan semakin menyiksa, dan matahari Karbala membakar kulitnya. Namun ia tetap tegak, memegang pedang dengan penuh keyakinan. Saat pasukan lawan menyerbu dari segala arah, ia dipanah, ditebas, dan dihujani oleh tombak. Setelah jatuh dari kudanya, seorang prajurit bernama Simr bin Zi al-Jaushan memenggal kepalanya, meninggalkan tubuhnya tanpa kepala. Kepala Hussein kemudian dibawa ke Kufah dan dikirim ke Damaskus untuk diserahkan kepada Yazid sebagai simbol kemenangan politik Umayyah. Setelah pertempuran usai, perempuan dan anak-anak dari keluarga Ahlul Bait ditangkap dan dijadikan tawanan. Saudari Hussein, Zainab binti Ali, serta anak-anak kecil seperti Ali Zainal Abidin dibelunggu dan dibawa ke Kufah serta Damaskus. Diperlakukan seperti penjahat. Namun di istana Yazid, Zainab berdiri dengan ketegaran dan menyampaikan pernyataan tajam yang menyiratkan bahwa kekuasaan Yazid tidak akan mampu menghapus keberadaan Nabi Muhammad dan ajarannya dari dunia ini. Tragedi Karbala bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi titik balik spiritual yang memperlihatkan makna sejati perlawanan terhadap tirani. Sayyidina Hussein bin Ali menjadi simbol abadi perjuangan melawan ketidakadilan. Ia tidak kalah, tetapi justru menang secara moral dan spiritual. Karbala adalah luka yang tidak sembuh, tetapi juga api yang tidak padam. Ia mengingatkan dunia bahwa kebenaran tidak selalu menang dengan pedang, tetapi dengan keteguhan hati. Bahwa satu orang bisa berdiri melawan ribuan jika ia berdiri di sisi yang benar. Dan bahwa di tengah gurun Karbala yang tandus, tumbuh bunga paling harum dalam sejarah umur manusia. Pengorbanan demi prinsip. Wallahu alam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.